Ini 1.216.000. Jadi dapatlah 398.000. Jadi ini kekurangan cadangan kerugian piutang yang harus dicatat. Karena di sini sebelumnya baru ada 1.216.000. Ini belum sebesar 2% dari saldo piutang. Maka untuk menjadikan 2% dari saldo piutang harus ditambah 398.000 lagi. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang penghapusan piutang dengan menggunakan metode penghapusan langsung dan tidak langsung atau cadangan. Penghapusan piutang merupakan salah satu cara perusahaan jika piutang tidak dapat ditagih. Atas penghapusan ini nanti akan diakui sebagai kerugian piutang. Penyebab dari piutang tidak dapat ditagih ini bisa terjadi antara lain seperti debitur pailit atau bangkrut, atau debitur meninggal dunia, atau debitur tidak dapat lagi diketahui di mana alamat keberadaannya. Semakin lama umur piutang, maka akan semakin besar resiko kemungkinan piutang tersebut tidak dapat ditagih. Dalam akuntansi, untuk penghapusan piutang dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu dengan metode penghapusan langsung, kemudian metode penghapusan tidak langsung atau cadangan, atau ada yang menyebutnya penyisihan. Jika kita menggunakan metode penghapusan langsung, di sini piutang akan dihapus apabila benar-benar sudah tidak dapat ditagih. Dan jika kita menggunakan penghapusan tidak langsung atau cadangan, di sini perusahaan akan melakukan perhitungan atas piutang yang tidak tertagih pada akhir periode dan dicadangkan. Istilah lain yang sering digunakan selain kerugian piutang adalah kerugian piutang tak tertagih. Jurnal yang perlu dibuat pada saat penentuan cadangan kerugian piutang, jika kita menggunakan penghapusan langsung, di sini tidak perlu ada pencatatan atau ada jurnal. Tapi jika kita menggunakan metode penghapusan tidak langsung, maka jurnalnya diakui sebagai beban kerugian piutang, kemudian di kreditnya cadangan kerugian piutang. Mungkin ada yang menyebutnya sebagai cadangan piutang tak tertagih. Atau di debitnya juga bisa disebut dengan beban kerugian piutang yang tak tertagih. Tapi di sini saya menggunakan beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Untuk cadangan kerugian piutang ini akan dibuat atau diakui pada akhir periode pada saat membuat jurnal penyesuaian. Kemudian berikutnya untuk penghapusan piutang, jika menggunakan metode langsung, maka di sini akan di jurnal beban kerugian piutang di debit dan piutang dagang di kredit. Sedangkan dengan metode penghapusan tidak langsung atau cadangan, penghapusan piutang dilakukan dengan mendebit cadangan kerugian piutang dan mengkredit piutang dagang. Jadi cadangan ini yang dihapus karena sebelumnya sudah dicadangkan sebelah kreditnya, kemudian dihapus menjadi di sebelah debit. Kemudian dari piutang yang sudah dihapus ini, ada kemungkinan nanti masih bisa diterima kembali. Sebagai contoh, mungkin debitur yang tadinya pailit, usahanya sudah kembali berjalan normal. Atau debitur yang tadinya alamatnya tidak diketahui, ternyata sudah bisa diketahui. Jadi ketika menerima informasi kesanggupan untuk membayar piutang yang telah dihapuskan dari debitur, di sini dapat diakui sebagai piutang dagang dan beban kerugian piutang. Jadi piutang ini dikembalikan di sebelah debit ya. Jadi membalik jurnal yang sudah dihapus ini. Karena di sini sudah ada komitmen dari si debitur bahwa piutangnya akan dibayar, maka piutangnya kembali dimunculkan. Kemudian untuk yang metode penghapusan tidak langsung, dia akan mendebit piutang dagang dan mengkredit cadangan kerugian piutang.
Karena sebelumnya pada saat penghapusan cadangannya di sebelah debit, jadi sekarang menjadi di kredit. Kemudian yang berikutnya pada saat penerimaan piutang yang telah dihapus. Jadi yang jurnal di sini bisa dibuat dengan cara mendebit kas dan mengkredit piutang. Kemudian yang metode penghapusan tidak langsung pun sama ya, kas pada piutang. Jurnal ini dibuat jika penerimaan piutang yang sudah dihapus sebelumnya melalui konfirmasi terlebih dahulu. Artinya ada pengakuan dulu sebelumnya. Tapi jika tiba-tiba diterima piutangnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu, di sini bisa langsung mendebit kas dan mengkredit beban kerugian piutang. Jadi tanpa membuat jurnal konfirmasi ini. Di kreditnya bisa langsung beban kerugian piutang ini. Kemudian yang metode penghapusan tidak langsung, jika penerimaan piutang yang sudah dihapus ini tanpa konfirmasi terlebih dahulu, bisa mendebit kas dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Karena sebelumnya cadangan kerugian piutang ini yang dihapuskan, yang di sebelah debit ya. Ini kembali dimunculkan di sebelah kredit. Sekarang kita lihat contoh kasus untuk penghapusan piutang. Saldo piutang dagang PT Fayat per 31 Desember 2020 dalam neraca saldo sebesar 80.700.000. Sedangkan saldo cadangan kerugian piutang sebesar 1.216.000. Kebijakan perusahaan menetapkan besarnya cadangan kerugian piutang sebesar 2% dari saldo piutang. Jadi untuk penetapan besarnya cadangan kerugian piutang atau penyisian kerugian piutang ini tergantung kebijakan perusahaan ya. Jadi bisa dihitung dari saldo piutang, bisa dihitung dari analisa umur piutang, bisa dihitung dari penjualan kotor, dan sebagainya. Kemudian transaksi yang terjadi sehubungan dengan penghapusan piutang, di sini tanggal 31 Mei 2021, dikarenakan sudah lama tidak ada kabar dari Tuan Faris, maka piutang atas nama Faris dihapuskan sebesar 1 juta. Kemudian tanggal 1 Agustus 2021, diperoleh informasi bahwa debitur yang piutangnya telah dihapuskan atas nama Faris sanggup membayar hutangnya sebesar 500.000. Kemudian tanggal 10 Oktober 2021, Tuan Faris membayar hutangnya sebesar 500.000. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas dengan menggunakan metode penghapusan langsung dan tidak langsung atau cadangan. Di atas transaksi di atas dapat kita catat dalam jurnal. Yang pertama ya, tanggal 31 Desember 2020. Ini tentunya ya, dalam menentukan besarnya cadangan kerugian piutang. Untuk yang metode penghapusan langsung ini tidak ada jurnal. Kemudian untuk yang metode penghapusan tidak langsung atau metode cadangan, di sini akan mendebit beban kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang. Besarnya berapa? Karena di sini sudah ditetapkan 2% dari saldo piutang, maka di sini kita hitung 2% dikali 80.700.000. Ini ya, 87.700. Dan sebelumnya di sini sudah ada cadangan kerugian piutang. Maka ini harus kita kurangkan dari hasil ini tadi. Kan di sini dikurang 1.216.000. Ini 1.216.000. Jadi dapatlah 398.000. Jadi ini kekurangan cadangan kerugian piutang yang harus dicatat. Karena di sini sebelumnya baru ada 1.216.000. Ini belum sebesar 2% dari saldo piutang. Maka untuk menjadikan 2% dari saldo piutang harus ditambah 398.000 lagi. Kali ini kita masukkan dalam jurnal, beban kerugian piutang di debit 398.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit 398.000. Kemudian tanggal 31 Mei, dikarenakan sudah lama tidak ada kabar dari Tuan Faris, maka piutang atas nama Faris dihapuskan sebesar 1 juta. Jadi kita buat ya, 31 Mei 2021. Pada metode penghapusan langsung, jurnalnya dapat dibuat beban kerugian piutang 1 juta dan piutang dagang 1 juta. Jadi di debitnya beban kerugian piutang dan di kreditnya piutang dagang 1 juta.
Pada metode penghapusan tidak langsung atau cadangan, jurnal yang dapat dibuat adalah mendebit cadangan kerugian piutang 1 juta dan mengkredit piutang dagang sebesar 1 juta. Jadi yang didebitnya cadangan kerugian piutang, karena sebelumnya sudah diakui sebagai cadangan di sini. Kemudian tanggal 1 Agustus 2021, diperoleh informasi bahwa debitur yang piutangnya telah dihapuskan atas nama Faris sanggup membayar hutangnya sebesar 500.000. Jadi dari 1 juta yang sudah dihapus, dia hanya sanggup membayar 500.000. Kan di sini dapat dibuat jurnalnya piutang dagang pada beban kerugian piutang sebesar 500.000. Karena inilah yang sanggup untuk dia bayar 500.000. Jadi jurnalnya hanya membalik jurnal yang penghapusan ini. Beban kerugian piutang tadinya di debit, sekarang menjadi di kredit. Kemudian piutang yang sudah dihapus dimunculkan kembali di debit. Kemudian pada metode penghapusan tidak langsung, di sini jurnalnya di debitnya piutang dagang dan di kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 500.000. Jadi yang dimunculkan di sini piutang lagi ya di sebelah debit. Kemudian di kreditnya, karena tadinya cadangan kerugian piutang ini sudah dihapus di sebelah debit, kembali di sebelah kredit. Kemudian tanggal 10 Oktober 2021, Tuan Faris membayar hutangnya sebesar 500.000. Berarti di sini kita buat ya. Ini artinya penerimaan piutang bagi PT Fayat. Karena yang membayar hutang di sini si Tuan Faris. Jurnal yang dapat dibuat di sini penerimaan piutang itu pasti kas pada piutang dagang sebesar 500.000. Kemudian di metode penghapusan tidak langsung, jurnalnya pun sama. Kas pada piutang dagang sebesar 500.000. Jadi seperti inilah cara membuat jurnal untuk penghapusan piutang, baik menggunakan metode penghapusan langsung atau penghapusan tidak langsung, atau cadangan, atau penyisihan. Jadi perusahaan menggunakan metode yang mana, kita tinggal mengikuti cara pencatatannya yang sudah dicontohkan di sini.